Oke, dari ukuran tali pinggang ini, lutut kira-kira di sini. Oke, di sini lututnya itu ada 52, itu panjang lututnya. Kalau panjang celananya tinggal kita teruskan. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman ya. Jumpa lagi bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Episode kali ini saya mau ajarkan ya bagaimana caranya membuat celana. Lebih khusus lagi di video pertama ini saya ajarkan cara mengukurnya. Jadi sebelum mulai mengukur saya akan jelaskan tahapan pembuatan celana. Ini saya sambil baca ya, soalnya saya kadang-kadang lupa. Untuk membuat celana, tahapan yang perlu diperhatikan atau diikuti biasanya saya jelaskan dari awal. Itu pertama mengukur celana atau mengukur modelnya ya. Jadi ukuran fittingnya pasnya berapa. Setelah diukur kita bisa membuat polanya. Itu tahapan kedua ya, membuat pola. Kenapa membuat pola dipisahkan? Biasanya pola itu disesuaikan dengan model yang akan kita bentuk. Kalau ukuran udah pasti ukuran pas ya, tapi kalau untuk pola disesuaikan dengan model, mau bikin celana jute, baggy atau lain-lainnya ya, disesuaikan. Kemudian setelah itu kita lanjutkan pemotongan kain. Nah setelah itu ya, kemudian jahit saku. Biasanya untuk ini tahapan penjahitannya, kita mulai tahapan menjahit. Kalau celana itu standarnya saya itu jahitnya saku dulu, baik itu saku depan maupun saku belakang. Nah setelah penjahitan saku kita satukan semuanya ya, antara depan belakang itu, terutama kalau saya menyebutnya menyatukan resleting ya gitu ya, untuk penjahitan resleting. Setelah dijahit resletingnya, kita jahit bagian ban pinggangnya. Kemudian yang terakhir biasanya finishing. Seperti itu. Finishing itu apa? Itu tahapan seperti memasang kancing atau pernak-pernik, dan yang paling penting biasanya menyetrika, itu biar rapi. Seperti itu ya, itu tahapan untuk pembuatan celana dari awal sampai selesai. Tapi di video kali ini saya akan fokus dulu ke pengukurannya. Oke, kita mulai ya untuk pengukurannya. Nah, kita mulai ya untuk pengukurannya. Di sini saya sudah dibantu istri saya yang cantik untuk sebagai model. Sapa kamera dulu. Oke, jadi untuk membuat celana, ukurannya yang kita perlukan saya jelaskan dulu. Oh ya teman-teman yang punya form seperti ini silahkan bisa langsung pergunakan. Yang belum punya bisa download. Nanti saya untuk linknya saya sertakan di bagian deskripsi ya. Oke, saya jelaskan dulu untuk pengukurannya. Untuk celana yang dibutuhkan itu pertama ukuran pinggang, saya baca dulu ya. Kemudian lingkar pinggul, tinggi pinggul, pesak, paha, lutut, kemudian lingkar kaki, panjang celana, dan juga panjang lutut. Itu ukuran yang sering saya gunakan. Nah untuk pengukuran kita persiapkan dulu modelnya ya. Jadi saya persiapkan juga peralatannya. Saya pergunakan tali teman-teman, tali seperti ini talinya. Teman-teman bisa menggunakan tali atau saya menggunakan karet kecil seperti ini. Kita ukurkan, lingkarkan, maksudnya kita ikatkan di bagian pinggang pemakai. Jadi seperti itu. Oke, saya ukurkan dulu. Sebelum diukur, saran saya teman-teman seperti ini. Etikanya kita harus tahu untuk pengukuran, untuk model misalkan ini pelanggan kita ya atau tamu kita minta izin, Bu, saya ukur ya untuk pinggangnya, saya ikatkan tali ini. Seperti itu ya. Jadi izin dulu. Maaf ya Bu. Nah seperti itu. Oke, saya ikatkan seperti ini pokoknya. Nah, tak ikat. Ini nggak usah kencang-kencang, hanya untuk pembantu saja untuk mempertegas posisi pinggangnya. Nah, setelah diikatkan, jadi ikatkan bebas dulu. Kalau usahakan pakai yang agak melar seperti ini ya, jadi fleksibel. Kita tanya ke pelanggannya, Bu, posisinya biasanya kalau untuk celana, karena kita akan mengukur celana, itu enaknya Ibu kalau pinggangnya di daerah mana, namanya posisinya. Gini, yang dimaksud posisi itu, misalkan tinggi, paling tinggi di bagian celana. Kalau di sampelnya, saya contohkan kalau di ini, nih, yang diikatkan sini itu di mana gitu ya. Nah, di ujung yang ini, teman-teman, celana ada ujungnya ban pinggang. Nah, itu posisinya yang paling ujung itu di mana? Di ininya ya. Nah, seperti itu. Jadi supaya kita tahu posisi tinggi celana di mana. Kita bisa, kalau enggak kita bisa atur, kalau enggak diturunkan gitu ya, biar pas. Gini Bun, kira-kira Bun. Oke, coba diatur posisinya. Oh ya, sebelah sana. Enaknya semana gitu ya? Enaknya semana gitu ya, ditanya. Oke, yang nyaman. Oke, segini ya kira-kira.
Nah, jadi nanti kita bisa sesuaikan. Kalau beda posisinya nanti beda ukurannya. Jadi ini ukuran fittingnya gitu ya. Kalau nyamannya udah di sini, saya pengennya pinggul seperti ini ya. Tergantung seleranya. Itu untuk posisi ininya penting ya. Kita bisa mulai pengukurannya teman. Kemudian sebelum itu, sebelum diukur kita bisa posisikan kakinya dibuka sedikit sekitar 20 cm biar kita mudah mengukurnya ya. Jadi misalkan enggak, nah seperti ini cukup, jaraknya ini 20 cm kira-kira. Oke, kemudian yang paling penting teman-teman jangan memutar-mutar pelanggan. Nih kan misalnya gini, Bu, muter ke sana Bu, muter lagi ke sini Bu, itu nggak boleh ya, nanti pelanggannya pusing gitu. Itu ya nggak boleh seperti itu, nanti nggak nyaman. Tapi karena nanti mungkin saya suruh muter hanya untuk keperluan konten ya, biar teman-teman bisa melihat angle yang pas. Tapi sekali lagi jangan minta pelanggan, kalau misalnya kita mau ukur bagian belakangnya kita yang muter. Etikanya seperti itu ya kalau mengukur pelanggan. Oke, kita mulai langsung, kita ukur pinggang. Cara ukurnya seperti ini. Kita dapatkan ukuran pinggang, kita lingkarkan di bagian posisi ini ya, karena ketahuan posisinya. Kita lingkarkan pas pakai meteran. Bentar. Untuk istri saya sambil boleh minta dibantu posisinya biar pas. Nah, pinggangnya. Oke, kita ukur pas, jangan dilebihkan, jangan dikurangkan, jangan terlalu tarik, juga dikendorkan. Ini untuk istri saya di posisi ini ada 85. Oke, bentar saya tulis dulu 85 biar nggak lupa. Oke, setelah pinggang kita ukur pinggul. Jangan seperti ini. Kalau untuk pinggul saya minta muter ya, soalnya biar kelihatan dari kamera. Sekali lagi jangan disuruh muter pelanggannya, kita yang muter ya. Tapi untuk keperluan konten saya ini ya, suruh muter biar teman-teman lihat dari sisi samping. Mungkin segini kali ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lingkarkan pinggul. Cara mengukur lingkar pinggul maksudnya ya, pinggul itu gini. Kita cari posisinya dari turun pinggang itu biasanya turunnya itu sekitar 18 sampai 15. Posisi seperti itu. Tapi yang paling ideal adalah kita lingkarkan kemudian kita naik turunkan. Caranya gimana? Kita cari posisi yang paling besar. Maaf kalau biar kelihatan di samping sini kelihatan ya. Kalau di bagian pinggul itu kan maaf ini bokong itu kan ada yang posisi besar. Kita bisa atur posisinya, naikkan, turunkan. Kalau dirasa masih ada yang posisi paling gede, kita pergunakan yang paling besar ya. Pokoknya posisi yang paling maksimal. Ini kebetulan kalau untuk istri saya, untuk pinggul jangan ditarik kenceng ya, biasa saja tapi jangan dikendorkan. Ada 99 ya, seperti ini. Oke, kalau misalkan boleh dinaik turunkan, yang penting posisi cari yang besar gitu ya. Oke, pinggul udah. Kemudian masih dalam posisi tadi. Oh, miring. Oke, tadi kan di sini posisinya masih pinggul ya. Kita cari tinggi pinggul atau panjang pinggulnya ya. Terserah bahasanya apa, yang penting itu panjang. Ya. Maksudnya ini nanti untuk memudahkan kita pembuatan pola. Tadi kan di sini posisinya. Sebenarnya kita tadi itu harusnya boleh kita ingat posisinya di sini. Oke, di sini udah pas. Kita tarik dari titik ini ke arah pinggang. Ini namanya jarak pinggang ke pinggul atau tinggi pinggul ya. Ada 16 cm ya, seperti itu ukurannya. Tak tulis dulu 16 cm. Kemudian pesak. Untuk pesak dan paha saran saya mengukurnya sekalian. Jadi gunanya tadi saya minta pelanggan untuk merentangkan kaki sekitar 20 cm, itu seperti ini. Teman-teman boleh ukur pesak atau paha dulu, saya ukur paha dulu ya. Jangan seperti ini ya. Sebelum ini kita minta izin, Bu, saya ukur ya bagian pesaknya ya, sininya ya. Mohon maaf. Nah, kita selipkan meteran, kita tarik ke paling mentok gitu ya, ke selangkah, tapi jangan kenceng-kenceng dot gitu ya, nanti sakit. Pelan saja. Kemudian untuk dapat ukuran paha seperti ini, kita agak serongan ke atas, ditarik, jadi nanti mentok ya. Seperti ini. Kita turunkan pelan-pelan, sambil digoyang-goyang. Nah, biar kita dapat ukuran yang ideal, maksudnya yang pas kira-kira di mana pahanya. Jangan seperti ini, boleh ke sini Bun. Nah, ini belum ukuran paha teman, masih ukuran agak bokong. Ini kan belum lurus ya. Ini kalau di sini ada bokong atau pantat kan gede, kita turun, kita jangan dirape ya, dikira-kira saja. Kita bisa goyang-goyang sedikit. Nah, ini udah mulai turun teman-teman. Nah, ini udah mulai turun. Nah, di sini kira-kira meterannya itu lurus,
Nah, itu kita dapatkan ukuran paha. Bentar, ulangi lagi ya untuk paha. Ini penting, jadi biar teman-teman nanti nggak salah ukur. Oke, kira-kira dapat ukuran yang lurus. Oke, nah seperti ini. Ya. Ini untuk istri saya dapatnya 61. Oke, paha. Biasanya kalau setelah ini langsung jangan dilepas. Lanjut ke pesak. 61 paha ya. Diingat, nggak apa-apa, biasanya kan cepet kali ini. Pesak cara seperti ini, masih dalam posisi seperti ini. Kita belakang dulu. Ini ada meteran di sini ya. Nah, ini untuk memudahkan, kita letakkan di bagian ujung, yang paling ujung. Oke, boleh dipegang Bun untuk membantu. Oke, muter ke depan. Sebenarnya sih nggak usah dipegang, kayak gini juga bisa, cuman biar gampang. Nah, ini ditarik, tapi jangan kencang-kencang teman-teman. Kita ukurkan ke pas posisi ban yang depan. Nah, seperti ini kan ada berapa titiknya? 65. Nanti untuk keliling pesaknya atau panjang pesaknya ada 65. Oke. Seperti itu ya, itu untuk pesaknya. Oke, setelah kita ukur pesak dan juga pahanya, kita lanjutkan untuk pengukuran lututnya. Untuk lutut seperti ini, boleh saya miringkan dikit. Nah, kita minta pelanggan untuk menekuk atau melipat kaki sedikit biar ketahuan posisi lututnya. Jadi kalau kita kadang-kadang nggak enak untuk meraba gitu ya, dimana sih Bun? Ini apa namanya? Dimana Bu lututnya kan nggak enak, geli juga. Tapi banyak kalau ditekuk, nah triknya kita ketahuan. Nah, ini posisi lututnya, kita bisa ukur seperti ini. Nah, set. Saya dapatkan punya istri saya itu 36. Oke, itu untuk lututnya. Nah, setelah lutut, langkah selanjutnya kita ukur bagian ujung kakinya. Cara seperti ini, kita minta pelanggannya untuk naik sedikit. Nah, kakinya diangkat ya. Tumitnya apa sih sebenarnya sini pokoknya. Mata kaki diukur gini. Kita ukur. Nah, nanti ini fungsinya untuk mengetahui ukuran lingkar kaki yang paling kecil. Ini ada 27. Ini berguna kalau kita bikin celana yang pas teman-teman ya, biar bisa masuk nantinya. Jadi ingat, dilingkarkan ke sini ya, bukan di sini, bukan di sini, bukan ya, ke sini. Oke, ada 27 ya, 27. Bentar, tak tulis dulu. Kemudian kita ukur panjang celana dan juga panjang lutut. Saya ukur panjang ininya apa namanya, lututnya dulu boleh. Oke, dari ukuran tali pinggang ini, set, lutut kira-kira di sini. Oke, di ini. Nah, lurus di sini lututnya. Itu ada 52. Itu panjang lututnya. Kalau panjang celananya tinggal kita teruskan. Oke, dipegang. Ingat jangan ditarik seperti ini ya, cara mengukurnya ya. Dari ini di atas, kalau bisa kita minta tolong dipegangkan apa namanya pelanggannya seperti ini, tolong ya Bu dipegangkan. Nah, di ini ditahan sedikit, kita tekan sini sedikit, kemudian kita ukur panjangnya sampai seberapa panjangnya. Kalau misalkan ada requestan dari pelanggannya, Bu, kita bisa tanya, Bu atau Pak, panjang kakinya celananya sampai di mana biasanya? Kalau misalkan pelanggan nggak tahu, terserah jenengan Mas, terserah sampean, biasanya bagusnya di mana. Kalau trik dari saya biasanya saya letakkan sampai lantai, itu berarti sampai 94, tapi saya naikkan lagi 1 cm. Jadi di posisi kira-kira 93. Itu kalau misalkan bahasa saya defaultnya, standarnya gitu ya, 93. Tapi kalau kita bisa juga apa mau pingin seperti celana ini saja yang dipakai. Kalau yang dipakai saya ini nyampainya cuma 90. Itu kalau untuk panjang bisa ditanyakan atau kita sesuaikan dengan yang dipakai. Seperti itu ya. Kalau ini nanti saya bikin 90 saja. Seperti ini ya. Oh ya, mungkin teman-teman tanya, itu fungsi panjang lutut itu apa sih? Itu fungsinya untuk pembuatan celana pendek biasanya. Itu berguna sekali. Ya, seperti itu. Oke? Saya rasa cukup teman-teman. Nah, jadi demikian teman-teman ya untuk proses pengukuran celana untuk model istri saya. Itu teman-teman nanti bisa terapkan untuk celana wanita ataupun pria, sama saja teknik pengukurannya. Yang beda kan nanti hanya ukuran dan pembuatan polanya. Tapi untuk pembuatan pola saya akan lanjutkan di video berikutnya. Oke? Oh ya, untuk saya terima kasih ya Bun ya, sudah mau jadi model. Oke, nanti teman-teman ikuti terus video ini. Kita memasuki tahapan untuk pemotongan atau pembuatan polanya.
Oh ya, silahkan kalau ada yang kurang jelas, tanyakan ya di kolom komentar, nanti insya Allah saya bantu jawab. Saya Sumanto dari Jamla Studio, selamat belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.